orang. Kamu pengennya ustadz ente dihormati, tapi tidak pernah menghormati ustadz lain. Enak betul cara ente beragama. Bubar jalan kalau kayak gitu tuh. Kita akan menelaah salah satu tokoh kesesatan yang memiliki perkataan yang tersebar di medsos, di media sosial, di YouTube, yang dikonsumsi sehari-hari oleh umat Islam. Di antara tokoh itu adalah bernama Umar Mita. Maka Umar Mita ini dalam satu videonya dia bahkan menuduh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kaum muslimin semuanya yang dirahmati oleh Allah. Sebelumnya yang belum subscribe, tolong klik subscribe untuk dukung channel ini menuju 10.000 subscriber. Syukron, jazakallahu khairon. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas video Ustadz Umar Mita yang marah-marah saat ceramah. Kita simak videonya kaum muslimin. Enak betul ente beneran bicara. Semuanya harus ngikutin apa yang kamu omong. Kamu ingin didengerin, tapi gak pernah mau dengerin. Kamu pengennya dihormati, tapi gak pernah menghormatin orang. Kamu pengennya ustadz ente dihormati, tapi gak pernah menghormati ustadz lain. Enak betul cara ente beragama. Bubar jalan kalau kayak gitu tuh. Nggak bisa kayak gitu tuh. Kita harus paham dulu arti manhaj itu apa. Manhaj itu tata cara kita beragama yang ngikutin Rasulullah dan para sahabat dengan mengetahui setiap perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara mereka. Kalaupun kita mendapati ada yang berbeda, tidak sesuai dengan pilihan kita, tapi di situ ada memiliki dalil. Walaupun dalil itu lemah menurut kita dan menurut kita dalil kita lebih kuat daripada apa yang diambil saudara kita, tetap itu saudara iman kita. Tidak bisa kita gampang ngomong mengatakan tidak satu manhaj, nggak satu manhaj. Betul orang yang mengatakan satu manhaj karena pengen hati-hati. Betul. Tapi kalau kelewatan, jadinya bukan menyelamatkan manhaj. Jadinya itu gampang untuk nyesatin setiap orang. Nggak bisa kayak gitu. Orang satu masjid, satu soft. Gara-gara ngajinya nggak sama ustadznya dia. Nggak mau mandang. Salam aja nggak mau. Banyak nggak kayak gini di masjid? Nggak usah dijawab. Baiklah kaum muslimin, dari video tadi saya bisa simpulkan bahwa Ustadz Umar Mita ini emosi, dan apakah ini ada kaitannya dengan masalah UAH yang dikritik Ustadz Salafi? Karena beliau ini termasuk orang yang mendukung UAH dan menyebut orang yang mengkritik UAH itu selayaknya babi. Dan menurutku ini berlebihan kaum muslimin, kita mengkritik UAH itu justru kita itu sayang kepada beliau dan jamaahnya. Jangan sampai mereka itu di jalan yang salah. Orang UAH-nya saja tidak terima disebut menghalalkan musik, tapi malah menyebut Hasan bin Sabit sebagai pemusik. Jadi masa rasa cinta mereka terhadap teman lebih besar dari Al-Quran dan sahabat Nabi. Dan selanjutnya kita simak tanggapan Ustadz yang satu ini kaum muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali mengucapkan segala puji dan rasa syukur kita hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersalawat dan berkirim salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala salah seorang ahli hadis dan ahli fikih abad ini. Bahwasanya beliau pernah mengatakan sebuah perkataan yang mana perkataan beliau ini patut dan selayaknya kita tulis dengan tinta emas, yang menunjukkan pentingnya perkataan ini menjadi pijakan kita di dalam beragama. Yakni tentang bagaimana perkataan tegas beliau di dalam membongkar dan menjelaskan tentang orang-orang yang membawa pemikiran-pemikiran yang menyelisihi ajaran Islam, yang mana orang ini menisbatkan dan menyandarkan dirinya sebagai seorang yang da'i atau seorang ulama atau orang-orang yang mengerti terhadap dinul Islam.
Maka beliau mengatakan, kalau seandainya aku diam, fa in sakattu ana wa sakatta anta, kata beliau, kalau seandainya aku diam dan engkau juga diam, famata ya'riful jahilu as-sahiha minas saqim. Kapan orang-orang jahil, kapan orang-orang yang tidak mengerti agama ini bisa membedakan antara hal yang sahih, yang benar, dan antara hal yang tidak benar, yang saqim, yang menyimpang. Kalau seandainya tidak ada orang yang menjelaskan tentang kebenaran dinul Islam ini dan menyingkap tentang kebatilan pemikiran, paham yang dibawa oleh orang-orang yang menyandarkan dirinya kepada Islam, kapan orang-orang bodoh, kapan orang-orang yang tidak mengerti Islam bisa memilah dan memilih mana suatu pendapat yang layak untuk dipegang dan mana suatu pendapat yang harus dijauhkan, ditolak. Maka Nah, betul kata beliau kaum muslimin. Misalnya para ustadz salafi tidak mengkritik soal suara surah musik, maka orang awam tidak akan tahu bahwa itu sebuah kesalahan. Kita lanjut videonya kaum muslimin. hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan menelaah salah satu tokoh kesesatan yang memiliki perkataan yang tersebar di medsos, di media sosial, di YouTube, yang dikonsumsi sehari-hari oleh umat Islam. Di antara tokoh itu adalah bernama Umar Mita. Maka Umar Mita ini dalam satu videonya dia bahkan menuduh ustadz-ustadz yang menyebarkan sunnah yang berprinsip di atas prinsip para salafus saleh. Maka dia tuduh sebagai orang yang suka menyesatkan kaum muslimin. Kemudian orang yang suka memecah belah safnya kaum muslimin. Kemudian banyak tuduhan-tuduhan lain yang dia tuduhkan kepada ulama ataupun kepada al-asatidzah, kepada ustadz-ustadz yang menyebarkan sunnah. Yang pertama, dia ingin menyalahartikan makna hadis tentang iftiraqul ummah, yang mana Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasai, Abu Daud, dan lain-lain, bahwasanya umat Islam pada akhir zaman akan terpecah menjadi 73 kelompok. Sataftariku ummati ila 73 firqatan kulluhum finnar illa wahidah. Akan berpecah belah kelompokku menjadi 73 golongan yang semuanya di neraka kecuali satu. Maka dia membawakan hadis ini dan dia menuduhkan bahwasanya ulama-ulama dan para asatidzah yang berdalilkan dengan hadis ini salah paham tentang makna hadis ini. Ya, sehingga dia tuduhkan kita menyesatkan umat Islam dengan berdalilkan dengan hadis ini. Kata dia hadisnya benar, namun yang dia maksudkan dalam hadis ini adalah, ataupun tujuannya dengan menggunakan hadis ini adalah kebatilan. Sebagaimana juga orang-orang Khawarij dahulu yang juga membawakan ayat Al-Quran dalam mengkafirkan kaum muslimin. Nah, kaum muslimin, jadi mereka ini menuduh salafi menggunakan hadis ini untuk mengkafirkan sesama muslimin. Makanya ada orang-orang yang menuduh salafi takfiri. Padahal itu tidak benar. Kita lanjut videonya kaum muslimin. Maka yang pertama kita tanya kepada beliau ini, di mana sisi kesalahan ustadz-ustadz sunnah itu? Ya, hadis ini terang ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya umat Nabi Muhammad SAW terancam berada dalam kesesatan, dan ujung-ujungnya ataupun ancaman selanjutnya adalah diancam dengan neraka oleh Nabi Muhammad SAW. Ini adalah untuk siapa ini? Ya, untuk umat Islam yang tidak berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi mengkhususkan satu kelompok yang selamat, yang dikenal dengan al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Ini Nabi yang mengatakan. Ya, kemudian dalam riwayat yang lain dijelaskan makna ataupun tafsir terhadap kelompok yang selamat itu, maka dikatakan oleh Nabi yang dimaksud dengan kelompok yang selamat itu adalah kelompok yang mana mereka beragama sebagaimana aku dan para sahabatku hari ini. Makana mislu makana ana wa ashabi al-yawm, atau kama qala Nabi SAW. Ini dalam riwayat yang lain. Maka tuduhan yang seperti ini, maka kita minta pembuktiannya. Kemudian terkadang dia salah paham, ya.
ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang berisikan ancaman ini mesti kita pahami dengan pemahaman yang sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam hadis ini jelas ancaman. Nabi Muhammad SAW mengancam kelompok-kelompok yang tidak beragama sesuai dengan manhaj atau metodenya Nabi SAW dan para sahabatnya. Maka diancam dengan neraka oleh Nabi Muhammad SAW. Diancam, bukan suatu yang dipastikan. Karena al-wa'id, ancaman, terkadang dengan rahmat Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka sesuai dengan masyiah atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ancaman. Kemudian Baiklah kaum muslimin, jadi itu tadi tanggapan Ustaz Abdul Farouk tentang Ustaz Umar Mita. Jadi dari penjelasan beliau kita bisa tahu bahwa Ustaz Umar Mita ini salah mengambil sikap terhadap ahli bidah. Dan beliau tadi bahkan mengatakan Ustaz Umar Mita tokoh kesesatan, ya maksudnya bukan berarti ajaran Ustaz Umar Mita itu sesat semua, tapi dalam hal ini beliau sesat atau salah. Karena saya juga tahu Ustaz Umar Mita ini salafi, tapi beliau ini sering membela teman-teman ustadznya dan malah mengkritik ustadz salafi. Dan yang terbaru ini beliau juga menyebut orang yang mengkritik UAH soal asy'ara surah musik itu selayaknya babi. Karena katanya kita menghibah, padahal kita tidak menghibah UAH. UAH menyebarkan kesalahan itu di media sosial dan ia merasa itu benar, maka kita kritik juga di media sosial. Kecuali kalau UAH melakukan dosa secara sembunyi-sembunyi, misal terkena skandal, maka kita harus menutup aibnya dan tidak boleh kita mengkritiknya di sosial media. Itu baru gibah memakan bangkai saudaranya sendiri. Dan di sini saya juga sampaikan untuk tidak saling menghujat tapi saling menasihati dan meluruskan. Yang terakhir, semoga kita semua ditunjuki dan istiqomah di jalan sunnah. Maaf jika ada salah kata. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.